Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini Allah masih beri kita nikmat umur yang panjang. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan fisik dan mental sempurna. Allah masih berikan kita insyaallah nikmat istiqomah iman dan Islam untuk dapat melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Dan kesemua nikmat besar itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertepatan hari ini hari Jumat, Rasul pernah bersabda, "Aghsir was-salata alayya fi yaumil Jum'ah." Perbanyaklah berselawat kepadaku, kata Nabi, pada hari Jumat. Man shalla alayya salatan, siapa berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa hutan anhu asara syai'at, dan Allah hapuskan 10 kesalahan kesilapan dan dosa. Wa rufi'at lahu asara darajat, dan Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita ucapkan, dengan senantiasa kita baca, senantiasa kita sampaikan kepada Nabi, kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang kelak di malam mahsyar mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita subuh ini ialah memakmurkan masjid. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masjid, masjid adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Nabi katakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Kenapa? Karena masjid memiliki peranan penting bagi umat Islam. Masjid memiliki peranan penting untuk mendidik umat. Masjid merupakan bangunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ia hijrah ke Madinah, sesampainya di Madinah, yang pertama kali dibangun Nabi itu bukanlah rumah, akan tetapi yang pertama kali dibangun Nabi adalah masjid. Rasulullah SAW tak tinggalkan harta yang banyak. Nabi Muhammad SAW tak tinggalkan kepingan emas. Rasul tak meninggalkan istana yang megah. Akan tetapi apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi wariskan? Rasulullah SAW hanya meninggalkan warisan. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi adalah masjid. Maka di masjid itulah Rasulullah SAW mendidik umat. Di masjid itulah Rasulullah mengajarkan tauhid, mengajarkan syariat yang benar, mengajarkan akhlak yang benar, mengajarkan akidah yang benar. Dan pada masanya Nabi Muhammad SAW tak ada hari-hari mereka para sahabat dan kaum muslimin saat itu melainkan mereka senantiasa memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dapat kita lihat saat ini memang begitu banyak kaum muslimin berlomba-lomba mendirikan bangunan masjid yang besar, mendirikan bangunan masjid yang megah, yang mewah. Akan tetapi tak kita pungkiri, banyak di antara kaum muslimin yang jauh untuk senantiasa hadir memakmurkan masjid rumah Allah tersebut. Hal ini semua merupakan daripada tanda-tanda akhir zaman, merupakan daripada tanda-tanda kiamat akan datang. Sebagaimana Rasul katakan dalam hadisnya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nas fil masajid, sampai orang-orang senantiasa membangga-banggakan masjidnya. Yatabahawna biha, mereka saling membangga-banggakannya. Summa la ya'murunaha illa qalila,
akan tetapi tak ada di antara mereka yang memakmurkannya illa qalila, melainkan hanya sedikit saja di antara mereka yang senantiasa memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat contohnya. Seperti halnya salat fardu Jumat, bahkan bisa kita lihat banyak yang berada di luar daripada yang di dalam masjid memenuhi panggilan Allah, panggilan sepekan sekali fardu Jumat berjamaah. Padahal keras ancaman yang telah Rasul katakan dalam hadisnya, man tarakal jum'ata salasa maratin tahunan, siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i hanya karena menyepelekan perintah Allah, taba Allah ala qalbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kunci pintu hatinya. Itulah azab di atas azab, karena azab yang pertama kali ialah di dalam hati. Itu salat fardu Jumat. Bagaimana dengan salat-salat yang lainnya? Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Bahkan dapat kita hitung berapa yang hadir berjamaah di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang senantiasa memakmurkan masjid rumah Allah, man amana billah, maka mereka lah yang beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, mereka yang beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, mereka yang menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah, dan mereka tak pernah merasakan takut dalam diri mereka kecuali mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh As-Sa'di menafsirkan dalam kitabnya bahwasanya At-Taubah ayat 18 ini, orang-orang senantiasa memakmurkan masjid itu identik dengan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka betul-betul keimanan kuat mereka kepada Allah, keimanan yang sangat kuat, ketakwaan yang sangat kuat akan adanya hari akhir. Mereka senantiasa hadir dalam melaksanakan salat, mereka senantiasa menunaikan zakat. Itu semua perintah Allah, bentuk amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut dalam diri mereka itu hilang kecuali mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita senantiasa hadir memakmurkan masjid rumah Allah, apa balasan ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita? Allah berjanji sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadisnya, sab'atun nuziluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 ini ada 1 yang mendapatkan naungan Allah. Siapa mereka? Rajulun, seseorang, qalbuhu, hatinya, mu'allakun, tergantung fil masajid, tergantung di masjid. Jika seseorang hatinya sudah tergantung di masjid, maka insyaallah seseorang tersebut termasuk kepada hadis ini, termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu sebelum terlambat, selagi nyawa masih dikandung badan, gunakan nikmat besar ini untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, untuk senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita beribadah, beramal soleh, menginginkan jaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu tujuan daripada hidup kita, kalau itu tujuan daripada amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi sampai dengan hari ini, maka apa salahnya kita gapai itu semua dengan senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa hadir melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam berjamaah di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah disebutkan dalam sebuah hadis sahih, salatul jamaah afdal min salati fazzi bi 27 darajah, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Man shallal isya fi jama'atin, siapa melaksanakan salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka ia sama dengan melaksanakan salat malam qiyamul lail setengah malam. Man shallal subuh fi jama'atin, siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, fa ka'annama qama laila kullah, maka dia sama dengan melaksanakan qiyamul lail, salat malam full, satu malam penuh, karena dia telah melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dengan berjamaah kita melaksanakan salat 5 waktu ini, maka kita telah memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridhoi segala langkah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.